Matahari menyeruak dari timur. Sinarnya menyapu pinggiran pasetran yang dipenuhi tumpukan tulang belulang manusia dan beberapa mayat baru yang tercabik-cabik. Tampak juga mayat wanita muda dengan perut terburai yang semalam dijadikan sarana upacara oleh para penganut tantra Bhairava. Di Witana teronggok 6 mayat gosong. Di Witana 2 tubuh telentang ditunggui 2 orang yang lain. Cahaya matahari merasuk ke Witana, membelai tubuh-tubuh yang berada di sana, mengusik 2 orang yang duduk menunggu. Kanjeng, seseorang berperut gendut menyapa pelan. Yang disapa mengangkat wajah. Belum juga sadar, Kanjeng? Yang mengangkat wajah Arya Bongah menarik napas berat. Pangraut, hamba Kanjeng, kita turun ke pedukuhan sekarang. Pangraut bersembah. Mereka sudah hendak bangkit ketika 2 orang berjalan memasuki pasetran. Arya Bongah dan Pangraut memperhatikan yang datang. Mereka sepertinya kenal. Untuk beberapa saat mereka mengingat-ingat. Dan memang mereka mengenal kedua orang itu. Ki Dipa Manggala dan Ki Wangsa Manggala, penduduk asli lereng Lawu, berjalan melangkahi beberapa mayat menuju Balai Witana. Sesampainya di Gapura Witana, mereka bersembah. Sarwahayu ikang katemuan, Kanjeng. Arya Bongah mengangguk. Keduanya lantas berjalan ke depan dan naik ke Witana dan menata silanya berjajaran. Ki Dipa Manggala kembali bersembah. Hamba berdua datang kemari diutus Pukulun Brekertabumi, Kanjeng. Arya Bongah memperhatikan mereka lekat-lekat. Di mana Pukulun sekarang? Pukulun berada di pinggir hutan Dukuh Sukuh, tak jauh dari sini. Ki Dipa Manggala memperhatikan sebuah kendi kecil. Ini air titipan dari Ki Sabdo Palon dan Ki Noyo Genggong, Kanjeng. Mata Arya Bongah menelisik kendi kecil itu. Untuk apa ini? Menurut Ki Sabdo Palon, air ini sangat berguna bagi mereka yang terpengaruh Pangiwo, Kanjeng. Arya Bongah terkesima. Cara menggunakannya cukup dipercikkan 3 kali di Siwadwara saja. Arya Bongah menerima kendi itu. Dilihatnya sebentar benda itu, lantas dia menoleh ke arah Pangraut. Pangraut, hamba Kanjeng, percikkan air kendi ini ke Siwadwara mereka berdua. Pangraut bersembah, lalu menerima kendi yang diberikan kepadanya.
Dia lantas berjalan simpuh mencari tempat yang tepat untuk memercikkan air kendi. Mula-mula dia berada tepat di atas kepala Arya Gajah Para. Dia tuangkan isi kendi ke tangan kanan, lalu dia percikkan sekali ke ubun-ubun Arya Gajah Para. Dituangkannya lagi ke tangan, lalu dipercikkannya sampai 3 kali. Tak ada apapun yang terjadi, namun samar terlihat asap tipis keluar dari kepala Arya Gajah Para. Semua yang menyaksikan tercekat. Begitu asap itu hilang, perlahan terdengar lenguhan dari mulut Arya Gajah Para. Pangraut terkesima menyaksikan keajaiban air kendi tersebut. Dia segera bergeser ke arah Mambang. Dilakukannya hal serupa ke kepala Mambang. Apa yang terjadi pada Arya Gajah Para berlaku juga pada Mambang. Kedua tubuh itu bergerak perlahan-lahan. Mula-mula Arya Gajah Para membuka kelopak matanya, tampak berusaha menggapai kesadarannya. Dan usahanya berhasil. Dia menoleh ke kiri lalu ke kanan, mengamati tempatnya berada. Ketika matanya mendapati Arya Bungah, Ki Dipa Manggala, Ki Wangsa Manggala, dan Pangraut, segera saja dia mendesis lirih. Yang Jagat Dewa Batara. Di sisi lain, terdengar tangisan dari Mambang yang telah sadar. Saya di mana? Saya di mana? Mambang tampak ketakutan. Hus, kamu selamat, sergah Pangraut. Mendengar kata-kata Pangraut, Mambang berusaha bangkit. Dia menoleh-noleh ke sekeliling, dan ketika menyadari dirinya tak kurang suatu apapun, dia berdiri dan langsung bersujud di depan Arca Batari Durga. Yang Batari, terima kasih, terima kasih. Arya Gajah Para bersila. Dia memberikan sembah kepada Arca Batari Durga. Hung Sri Durgayai Namaha. Lantas dia menoleh kepada Arya Bungah. Kang Bungah. Arya Bungah mengangguk. Kita selamat Para, berkat Sang Hyang Jagatnata. Arya Gajah Para masih sedikit linglung. 6 asura itu? Arya Bungah menunjuk ke arah 6 mayat yang kering terbakar. Hung Namah Shivaya. Bagi Arya Gajah Para gembira. Ki Dipa Manggala dan Ki Wangsa Manggala bergidik ngeri, memalingkan muka dari pemandangan 6 mayat gosong itu. Tapa kita yang tulus tanpa mengharapkan apapun dari Sang Batari Durga, kecuali penebusan dosa,
menjadikan mereka terganggu ketika melakukan upacara pancamakara. Itulah sebabnya mereka bersikeras mengusir kita dari Witana ini semalam. Mereka memuja Sang Batari Durga, tetapi mereka hanya mengharapkan kekuatan hitam semesta yang ada di bawah kuasa Batari Durga. Sang Batari sebenarnya tidak menyukai itu semua. Dia lebih menyukai mereka yang datang kepadanya demi memurnikan diri, bukannya melumuri diri dengan berbagai perbuatan tidak patut untuk meraih kesaktian semata. Kalau toh dia memberikan anugerah kesaktian dengan cara-cara tidak patut seperti itu, sungguh dia sekedar memenuhi apa yang sudah diusahakan manusia-manusia penuh angkara dengan tapa mereka. Siapa saja yang mau menjalani tapa akan terpenuhi apa yang dimintanya, tapi hukum karma tetap tidak akan bisa lepas dari mereka, bagai jerat yang akan mengikat kemanapun mereka pergi. Arya Bungah memberikan pitutur tanpa diminta, dan tanpa sadar Arya Gajah Para mengangguk pelan. Kenapa mereka tewas dengan cara mengerikan seperti ini, Kang? Arya Bungah terdiam. Aku juga kurang tahu. Arya Gajah Para heran. Para, apa yang kamu alami ketika tidak sadarkan diri? Arya Gajah Para sedikit terkejut mendapati pertanyaan semacam itu. Dia berusaha mengingat-ingat. Ada di tengah hutan luas, Kang. Arya Bungah mengangguk-angguk. Itu pengaruh kesaktian mereka. Aku sendiri merasa berada di tengah samudera. Arya Gajah Para tercekat. Mambang dan Pangraut bergidik. Dan ketika aku sudah hampir tenggelam, mendadak muncul lelaki berperut yang memberitahuku untuk mengucapkan suatu mantra. Arya Bungah tampak merinding. Sosok yang mirip dengan Arcarsi Agastya di setiap relung sebelah selatan pendarmaan. Sekali saja mantra itu aku ucapkan, seketika itu juga aku kembali menjejakkan kaki di pasetran ini lagi. Lalu aku mendapati 6 orang itu terbakar api yang berkobar-kobar. Semua orang terdiam. Hanya Wak Gagak dan Salak Anjing berebut daging dan tulang manusia yang terdengar. Kanjeng, Dipa Manggala berkata sembari bersembah. Ya, ada pesan dari Ki Sabdo Palon. Begitu nama itu disebut, mendadak Arya Bungah teringat sosok lelaki buncit yang menolongnya semalam. Darahnya berdesir hangat. Pesan apa, Ki? Begini pesannya. Tapa Kanjeng berdua seyogianya disudahi saja. Sudah tepat Kanjeng berdua memilih pasetran ini sebagai tempat tapa. Karena dengan demikian Kanjeng berdua telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tubuh manusia ini sebenarnya hanyalah wadah sementara yang kelak bisa berganti wadah baru.
Arya Bungah dan Arya Gajah Para menyimak dengan saksama. Tubuh manusia sangat menjijikkan jika sudah ditinggal pergi oleh Atma dan Sukma. Akan menjadi busuk dan menebarkan bau yang sangat tidak sedap. Dipenuhi belatung dan disantap cacing, dicabik-cabik burung gagak, dan diperebutkan anjing-anjing liar. Maka tidak sepantasnya jika tubuh yang seperti itu lantas dibela dengan mempertaruhkan segala-gala. Walaupun langit dan bumi dipertaruhkan demi membela tubuh ini, toh nanti juga akan membusuk tiada guna. Arya Bungah dan Arya Gajah Para tercenung. Demikian juga Pangraut dan Mambang. Kesatria seharusnya tidak mencabut nyawa manusia secara semena-mena. Cabutlah nyawa mereka yang membahayakan nyawa banyak orang. Cabutlah nyawa mereka yang banyak melakukan kerusakan. Jangan mencabut nyawa manusia demi kepentingan diri sendiri. Jangan mencabut nyawa manusia sekedar untuk memperoleh pengakuan bahwa diri ini seorang yang sakti dan tak terkalahkan. Jika mampu melakukannya, maka tak ada dosa, tak ada karma buruk bagi Kanjeng berdua. Ki Dipa Manggala bersembah seusai menyampaikan pesan tersebut. Demikian pesan Ki Sabdo Palon, Kanjeng. Arya Bungah dan Arya Gajah Para terdiam untuk beberapa lama. Semuanya pun menjadi diam. Lagi-lagi koak gagak dan salak anjing saja yang terdengar. Lalu Arya Bungah buka suara. Apa yang harus aku dan Gajah Para lakukan setelah bertapa di sini? Ki Dipa Manggala bersembah. Seiring matahari tepat di atas kepala, Kanjeng berdua diutus ke Sukuh untuk mendapat upacara panglukatan. Arya Bungah dan Arya Gajah Para mengangguk-angguk. Mereka berdua mencoba menengadah ke arah langit yang tidak terhalang atap witana. Matahari sudah tinggi. Sebentar lagi waktunya untuk pergi. Ki Dipa dan Ki Wangsa, Arya Bungah berkata sambil menatap dua orang itu sungguh-sungguh. Siapa di antara kalian yang bisa memahat batu? Ki Wangsa Manggala bersembah. Hamba, Kanjeng. Arya Bungah mengangguk. Mari ikut aku. Arya Bungah bangkit berdiri. Ki Wangsa Manggala bersembah dan ikut bangkit, mengikuti Arya Bungah yang telah turun dari witana. Semua akhirnya berdiri dan mengikuti Arya Bungah. Arya Bungah berjalan ke sudut pasetran, tepat pada sebuah bangunan kecil di sisi timur. Di sana tergeletak sebongkah batu hitam.
agak jauh dari tulang belulang yang tersusun rapi. Batu itu tampak bersih. Arya Bungah menunjuk batu itu. Ki Wangsa, apakah kamu membawa palu dan tatah? Ki Wangsa Manggala bersembah. Tidak, Kanjeng. Baiklah, aku tunggu di sini dan turunlah ke Pedukuhan untuk meminjam palu dan tatah. Ki Wangsa Manggala bersembah dan berjalan keluar Pasetran. Ketika matahari tepat di atas kepala, dia kembali sambil membawa alat-alat pahat. Arya Bungah menyambutnya. Bagus, pahat pada batu itu kalimat. Pada meliro Romo Balanggo, dawang bareng yang panuduh nerawang. Ki Wangsa Manggala mengerjakan perintah Arya Bungah. Agak hati-hati dia menatah bongkahan batu tersebut. Setelah ia menyelesaikan pekerjaannya, Arya Bungah puas melihatnya. Ki Dipa Manggala dan Ki Wangsa Manggala, kedua orang yang dipanggil memberikan sembah. Kelak, dirikanlah sebuah Dharma Kategan di sekitar dukuh ini, dan letakkan batu ini di dekat gapura masuk Dharma Kategan tersebut. Namai Dharma Kategan itu Kategan Langga. Ki Dipa Manggala dan Ki Wangsa Manggala bersembah. Mereka lalu bergegas meninggalkan Pasetran. Pangraut dan Mambang senang. Berakhir sudah siksaan lahir batin selama berhari-hari di tempat yang mengerikan. Di dukuh mereka, sekalipun mereka belum pernah berlama-lama di Pasetran, tak terasa 5 bulan sudah mereka tinggal di Pasetran. Mengingat itu semua, Pangraut dan Mambang bergidik.